Bentar ya, saya ganti mouse-nya. Nah, ini dia. Oke, ya adik-adik semuanya. Jadi, alhamdulillah ya. eh, Alhamdulillah kita panjatkan dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kasih sayang kita bisa berjumpa di malam ini. Oh, sebentar. Ininya nggak ada. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Eh. Oke, ya alhamdulillah ya Allah ngasih kesempatan kepada kita buat belajar malam ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun dan dalam kondisi yang fit buat persiapan nanti apa SNBT 2025 ya tanggal 23. Ya, kedua puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan selawat serta salam semoga tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarganya dan umatnya ya. Iya adik-adik, alhamdulillah hari ini kita bahas PBM ya. Kalau kemarin kayaknya udah bahas ini ya, bahas apa tuh? eh Apa ya? Kemarin bahas apaan kalau eh Kemarin bahasnya PU, PKU, sama LMT, Pak. oh iya, PU, PKU sama LMT iya sama Kak Wiwik ya dan kawan-kawan. eh Hari ini kita insya Allah bakal ngerjain ya PBM ya. Jadi adik-adik mungkin bisa cek dulu di SIP-nya ya. Di SIP kita akan ngerjakan apa? TPM ya, TPM yang ke-11. Nah, saya nyoba mouse. Oh, bisa mouse-nya. Sip. Saya ganti mouse dulu nih. Yang ini. Wis, keren. Ya, coba kita ini ya, kita buka dulu TPM 11 sebentar. Gitu ya. Nah, ini ya. Ya, mungkin kalian bisa sambil ini ya, sambil buka TPM-nya. Oh ya, sama ini nih, saya mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa apa yang namanya masih belum standar, ya lah, namanya belum standar ya. Mungkin bisa diganti dulu ya, di rename dulu ya. Ini ada Raja Jampang, itu dari Bojonggede. Ini ada Coolpix ya, ada Xiaomi, ada Xiaomi lagi. Ya, namanya mungkin bisa diganti dulu ya. Jadi enak biar ketahuan nih siapa namanya ya. Nah, Noval. Ya, TPM 11 yang PBM dan PPU. Mana ya ini ya? Nah, ini. Mungkin udah kelihatan ya. Share screen. Iya, basicnya kalau soal PBM ini ya. Jadi kalau soal PBM itu berbeda dengan soal LBI. Ya kalian udah tahu lah ya. Kalau LBI itu kan tinggal ini aja ya, tinggal apa? Cari aja sebenarnya di teks itu udah ada gitu ya. Jadi nggak terlalu susah lah gitu ya ibaratnya. Teksnya udah ada. Nah kalau PBM memang dia menggunakan teori ya. Jadi ada teori bahasa Indonesia yang dipakai di situ. Nah, kalau misalkan eh apa cara ngerjainnya gimana? Ya, cara ngerjainnya eh emang ada beberapa yang pakai teori, tapi ada beberapa yang sebenarnya sekilas saja bisa ya. Oke, kita mulai ya dari soal nomor 1. Mungkin kalian bisa sambil ngerjain dulu, ngerjain juga nih. Jadi di soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah kalimat kedua dan kalimat satu itu membentuk kepaduan apa, gitu ya.
kepaduan ya. Jadi kalau masih ingat nih, kalian kalau di PPLS semester 1 itu ada materi terkait dengan kepaduan ya. Jadi kalau kepaduan itu namanya apa? Kohesi ya. Nah, kohesi. Nah, nih. Jadi namanya kohesi kalau masih ingat ya. Susah juga maksudnya. Ini aja lah. Ya, namanya kohesi. Jadi kepaduan nih. Jadi kalimat satu, maaf, kalimat dua dan kalimat satu. Berarti yang ini ya, sama yang ini. Nah, dia membentuk kepaduan apa? Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini tuh, paling mudah ya sebenarnya lihat kohesinya. Pertama apa? Dia biasanya kan menggunakan konjungsi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat nih kalimat satu sama kalimat dua itu kira-kira di tengahnya, di tengah-tengahnya kalimat satu dan dua itu ada konjungsi apa? Nah, dari situ kita bisa nganalisis tuh. Ya, kita bisa nganalisis kira-kira konjungsi, misalkan namun nih, oh berarti kalimat satu sama kalimat dua tuh pertentangan, gitu ya. Pertentangan dan menggunakan kepaduan konjungsi gitu. Nah, ternyata di sini ya kita ada model, kita disajikan model soal yang lain nih. Model soal yang lain itu artinya yang ditanyakan adalah bentuk kohesinya, itu ya, bentuk kohesinya. Nah, bentuk kohesi kan memang ada banyak ya. Jadi ada yang elipsis. Elipsis itu namanya penghilangan ya deh ya. Jadi diilangin. Elipsis tuh di dihilangkan ya elipsis gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kalimat gitu dia pintar dan rajin. Nah, jadi sebenarnya di depan kata rajin itu ada dia juga tuh. Ya, ada dia. Tapi karena subjek satu aja sudah bisa mewakili sifat pintar dan rajin, makanya dia yang ada di sini dihilangin gitu. Nah, itu namanya elipsis. Ya, nanti biasanya kalau soal elipsis itu ada kaitannya dengan soal kalimat efektif juga. Kenapa? Karena kalau ada dianya diulang dua kali, jadinya boros, kalimatnya jadi nggak efektif gitu. Nah, yang kedua, dia ada konjungsi. Jadi kalimat satu sama kalimat dua kayak tadi yang saya contohin ya. Jadi antara kalimat satu sama kalimat dua di tengahnya itu ada konjungsi gitu. Jadi contohnya kayak namun gitu. Oh, langsung kita bisa nalar aja. Oh, namun itu kan konjungsi pertentangan. Berarti kalimat satu kalimat dua memiliki hubungan pertentangan gitu. Jadi langsung connect gitu ya. Jadi domino gitu. Kalimat satu kalimat dua di tengahnya ada namun. Oh ya berarti hubungannya pertentangan misalkan. Oleh karena itu, oh berarti kausalitas gitu ya. Sementara itu, nah selain itu, nah itu penambahan gitu ya. Jadi konjungsi itu biasanya ditandai di tengah-tengah kalimat yang dihubungkan gitu ya. Nah kalau substitusi itu penggantian, penggantian ya. Jadi kalau ingatnya kalau substitusi itu ini aja pemain bola kan ada substitution player, berarti pemain pengganti. Pengganti maksudnya mengganti itu gimana? Ya, mengganti itu berarti misalkan ada kata Jepang di kalimat satu, di kalimat keduanya itu diganti tuh yang semakna dengan kata Jepang, negeri Sakura kayak gitu, ya kan? Jadi bisa bisa diganti, Jepang bisa diganti dengan kata lain yang semakna gitu. Kan yang nggak bisa diganti cuma dia ya, dia tetap ada satu di hati, ya elah. Itu substitusi ya. Terus kalau repetisi itu dari bahasa Inggris ya. Dek. Kalau bahasa Inggris itu artinya repeat. Nah, ini repeat ya. Repeat itu ya berarti udah diartikan aja mengulang. Berarti ada kata yang sama diulang gitu dari kalimat satu ke kalimat dua diulang-ulang aja gitu. Itu namanya repetisi. Nah, kalau hiponim ini hubungan ini ya, hubungan ke umum khusus gitu ya, umum khusus. Nah, jadi maksudnya tuh kalimat satu, misalkan dia ngomongin darah. Misalkan di kalimat satu tuh bicaranya gini, darah itu terdiri dari sel darah darah merah, sel darah putih. Nah, di paragraf di kalimat kedua itu langsung dia bilang sel darah putih adalah nah, gitu. Jadi kalimat satu tuh umum banget, kalimat keduanya itu adalah bagian kecil yang sudah disebutkan di kalimat satu. Gitu. Itu namanya hiponim. Cuma memang kalau hiponim itu dia lebih banyak penjelasan untuk ini ya, penjelasan untuk paragraf, bukan hubungan seperti ini. Jadi ini bisa dibilang jawabannya nggak mungkin hiponim sih. Gitu. Nah, menurut kalian ya, setelah saya jelasin nih dari A sampai E, ini ada kata apa?
konjungsi apa? Konjungsi, maaf. Kepaduan apa yang dipakai untuk kalimat satu sama kalimat dua? Coba ya. Di di chat boleh. Coba kalian udah nemu belum jawabannya? Kegedean. Kegedean. Coba udah ada yang nemu belum? Ada yang elipsis. Tuh, Naisila, Kaisan, repetisi. D kayaknya. Elah. Udah pakai kayaknya. Repetisi ya. Repetisi berarti mengulang ya. Ah, ini cuma dua ya. Elipsis sama repetisi. D. D repeat ya. Oke. Kalau misalkan repetisi berarti harus ada yang diulang dong ya. Meskipun baru mengambil peran utama dalam panggung, beberapa dikatakan hoax sebetulnya mempunyai akar sejarah yang panjang. Hoax yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Azaki pintar. Iya, gue mau ngikutin aja. Sebut aja. Ntar ngikut kalau nyemplung ke sumur ngikut ya. Ya, bocah. Ya. Iya, jawabannya adalah kan dicoba dulu, Jaki. Mumpung sekarang masih latihan ya, nggak apa-apa salah. Justru kalau sekarang salah tuh malah bagus, karena biasanya kalau kita salah tuh jadi inget gitu. Kecuali, kecuali apa? Kecuali kalau misalkan kesalahan berulang-ulang, nah itu kan jadi manusia kan jangan begitu ya. Kesalahan masa diulang-ulang. Biasanya kalau kita salah kita ingat, oh ini yang benar begini gitu. Nah jawabannya yang benar ya, jawabannya yang benar. Iya, sebagian besar benar kok. Jawabannya yang D ya. Jawabannya repetisi. Alasannya juga tadi udah ada yang benar ya. Jadi di sini, jadi di sini mengulang kata hoax ya. Jadi di sini ada hoax nih, hoax ya. Terus di sini diulang lagi kata hoax ya. Nah, gitu. Fungsinya apa sih kepaduan? Fungsinya supaya itu paragraf nyambung topik pembicaraannya. Nanti kalian ingat gini. Jadi kalau misalkan ini padu, kalau padu itu jadinya koheren. Nah, kan gitu kan? Koheren. Sebenarnya soal ini kalau mau dibalik nih ya, kalau mau dibalik, nanti bisa juga soalnya nanyain gini, kalimat yang tidak sesuai dengan topik utamanya atau kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat utamanya. Nah, berarti kan dia tidak ada koherensi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain kan? Nah, itu dibalik. Dibalik berarti kalian nyari kalimat yang nggak memiliki kepaduan. Berarti yang nggak memiliki elipsis, nggak memiliki konjungsi, substitusi, repetisi. Ya, itu nggak ada itunya. Nah, itu kalimat yang sumbang namanya. Karena dia tidak koheren gitu. Gitu ya dia. Nih, ini saya ngajak kalian untuk berpikir sebagai pembuat soal gitu. Jadi kalau kalau ujian SNBT itu kalian stepnya itu bukan lagi sebagai orang yang mengerjakan soal, tapi kalian harus bisa membaca nih. Kira-kira gua mau dijebak di mana ya gitu. Gua mau dijorogin di mana nih di soal ini gitu ya. Jadi jebakan-jebakan yang bakal dikasih sama pembuat soal tuh kalian udah paham. Oke. Oke ya, nomor satu clear ya. Nomor satu jawabannya yang D, repetisi karena ada pengulangan kata hoax. Oke, sip. Ini saya hapus dulu soalnya. Saya download dulu deh. PNG. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nomor satu sudah. Kita lanjut ke nomor dua. Kata itu. Nah, ini kan. Ya, ini sama nih. Ini koherensi juga. Sorry. Kepaduan juga. Kohesi juga ya. Jadi, ini soal. Ini ya. Ini soal sebenarnya turunan dari soal di bahasa Inggris. Ya, turunan di bahasa Inggris. Maksudnya turunan itu gimana? Ini di soal bahasa Inggris ada juga nih. The word it refers to. Wes, keren kan bahasa Inggris saya? Ya, ya bahasa Inggris saya mah ini ya salah paham ya, salah-salah tapi orang paham. Nah, nih, jadi kata itu pada kalimat tujuh. Nih, ya. Berarti kita ngeliat di mana? Ngeliatnya kalimat enamnya. Gitu aja sih sebenarnya, nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah ngelihat ke masa lalu, apalagi itu. Ya Allah, jangan ya masa lalu ya. Apalagi kalau masa lalunya menyakitkan. Wah, duh, jangan banget itu. Nah, kita lihat kalimat 6 nih. Kata tersebut dipercaya datang dari hokus yang berarti untuk mengelabui. Kata itu sendiri merupakan penyingkatan dari hokus pokus. Nah, berarti kata itu merujuk kepada, coba kita lihat nih.
Aduh, jelah Razi. Coba jawabannya apa nih? Jangan sampai salah ini. Ini soal harus bener. Karena ini soal kategori mudah ya. Ini saya yakin banget nih apa soal kategorinya mudah dan kalian harus bener yang kayak gini. Fokus tuh. Fokus B ya. Dimas, Davin, Nadia tuh. Haris, ya Razi. Weh, beri hoax. Lah kok hoax? B, Iwan Padang. Waduh, ini mantan ketua PSSI bukan ya? Oh, itu Iwan Bule. Bukan ya? Iwan Padang. B ya, B. Ada yang jawab A. Oh, hoax ya? B banget. Ya, Razi ya. Kata tersebut dipercaya datang dari hoax ya. Ya, lihat ya. Kata Opik B. Nah, ini nih unik nih. VAR nih. Ada ini. Wah, VAR ya. Ini nih VAR nih. Kemarin Madrid kena VAR mulu. C 3 kali. Mengelabui. Nah, ini unik nih. Ada kata mengelabui. Oke. Jadi gini deh. Ini unik juga nih soal ini ya. Ya, ini unik nih. Kenapa? Karena di kalimat 6 sendiri ternyata ada kata tunjuk juga ya. Ada kata rujukan juga ya. Kata acuan tersebut gitu ya. Ya. Jadi di kalimat 7 itu ada kata itu. Di kalimat 6 itu ternyata ada kata tersebut dipercaya datang dari hokus. Yang berarti untuk mengelabui. Nah, jawaban yang benar adalah. Ya, coba. Jawabannya adalah B ya, hokus ya. Oke. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya. Jawabannya yang hokus. Hati-hatinya kenapa? Nih eh, ada kata tunjuk di sini juga ada kata tunjuk. Nah, jadi rujukannya gini nih. Ini saya ngajak kalian buat hati-hati aja. Kenapa? Karena ada yang jawab yang A hoax. Itu saya tahu tuh arahnya kenapa? Karena di sini ada kata tersebut ya. Nah, kata tersebut ini kok jadi hilang? Oh, salah pencet saya. Nih ya. Jadi kata tersebut di sini ini ngerujuk ke kata hoax. Ya, tapi kata itu di kalimat 7 itu justru ngerujuk kepada fokus. Nah, gitu. Ya, jadi jangan terjebak. Nah, kok ini ngerujuk ke hokus? Emang bisa dibuktikan? Bisa deh. Karena di kalimat tujuhnya sendiri itu ada penyingkatan. Nih, di sini ya. Penyingkatan dari kata hokus pokus. Berarti emang benar ini yang lagi dirujuk. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi kata tersebut ini ngerujuknya ke hoax. Jadi kalau misalkan soalnya di ubah misalkan frasa kata tersebut pada kalimat 6. Nah, itu baru ngerujuk ke kata hoax gitu ya. Tapi kalau misalkan kata itu di kalimat 7 berarti ngerujuknya kepada fokus gitu. Makanya saya fokusinnya di kalimat sebelumnya aja. Nggak biasanya sih secara umum tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh. Jadi rujukannya tidak terlalu jauh. Sama di bahasa Inggris juga sama. The word it, the word they biasanya refers to what gitu ya. Gitu. Jadi modelnya juga sama. Nah, ini kadang ada seperti ini. Jadi rujukannya itu kalau di soal bahasa Indonesia tuh ada yang dia pakai kata tunjuk. Jadi kata tunjuk itu kan dia ada 3 ya. Ada kata itu, ini, sama tersebut. Tapi bisa juga nanti kalau di soal SNBT atau kalian pernah TO di bimbel manapun dah atau di soal manapun itu biasanya dia pakai kata ganti gitu ya kata ganti. Jadi modelnya kayak kata mereka, kata ganti orang ketiga tuh ya. Mereka, dia, iya, atau ini yang unik tuh nya. Kayak gini, biasanya kayak gitu. Jadi soal itu tidak tidak saklek dia pakai kata tunjuk, dia bisa juga kata ganti. Gitu ya. Bisa aja nih. Bisa aja misalkan kalau di sini nggak ada ya, nggak ada kata ganti. Jadi baru mulai. Iya, jadi nggak ada kata ganti di sini. Biasanya tuh ada kata mereka pada kalimat 9 misalkan. Merekanya tuh ngerujuk kepada apa gitu. Ya, semua hoax tersebut mempunyai tujuan masing-masing dari saudara publisitas sehingga tujuan yang nggak ada ya. Kalau di sini kebetulan tidak ada kata ganti orang ya. Biasanya kalau ada kata ganti orang dia pakai kata ganti nih orang ketiga. Kenapa pakai kata ganti orang ketiga? Ya karena memang orang ketiga yang ini ya, kata ganti orang ketiga itu yang apa paling susah diterka. Biasanya sih nya, ya nya. Misalkan bukunya gitu ya. Tindakannya, nah tindakan apa tuh yang dilakukan oleh dia? Nah, nya itu dia ngerujuk ke apa gitu. Oke.
Kayaknya bahasa Inggris lebih jago. B kata Arsat sama Patsu. Elah. Oke ya. Enggak, saya bahasa Inggris nggak jago ya. Saya bahasa Inggris ala kadarnya. Iya. Saya cinta bahasa Indonesia ya. Saya kemana-mana aja pakai bahasa Indonesia. Keluar negeri juga pakai bahasa Indonesia ya. Biar orang luar negeri tahu saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Saya hapus dulu. Nanti saya save itunya ya, catatannya. Oke. Oke, nomor tiga. Tiga itu makna kata aja sih ya. Makna kata, guys. Ya. Nah, nih, jadi kalimat 8 itu ada kata eksistensi ya. Eksistensi. Ini sebenarnya kalau model yang soal seperti ini ya, ini tuh kalau kalian nanya ke pengajar ya dimanapun, itu pasti dia ngerujuknya ke satu hal biasanya, yaitu KBBI. Jadi tidak terbantahkan kalau yang ini tuh. Jadi rujukan untuk soal seperti ini, soal makna kata, eh, rujukannya adalah KBBI. Eh, BBI gitu ya. Jadi tidak bisa terbantahkan. Tapi gimana? Nah, ini kan biasanya kan ada yang nanya, Pak, gimana Pak kalau misalkan saya pas ujian kan nggak mungkin ya ngeliat KBBI gitu. Gimana caranya? Nah, kalian juga bisa dibantu dari konteks kalimatnya gitu ya. Kenapa? Karena misalkan gini, misalkan kalau kalian ingat di TO itu pasti ada kandungan apa gitu ya, kandungan apa tuh rendah gitu. Eh, kurang gitu ya. Kurang gizinya kurang. Nah, gizinya kurang itu misalkan bisa diganti dengan apa kata kurang di situ gitu. Nah, kita kita lihat konteks kalimatnya. Kalau dia bersanding dengan kata gizi, bukan kurang tapi rendah gitu ya. Contohnya kayak hujan turun dengan hujan turun dengan besar, hujan besar turun gitu ya. Hujan besar turun. Nah, itu kata besar di situ tuh diksinya salah tuh kira-kira yang pas bagaimana. Nah, itu berarti kita harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, kalau di soal SNBT itu yang paling sering ini deh, yang paling sering itu paling sering mungkin kalian sering juga ngeh ya, membedakan penggunaan di sama ini ya, sama pada gitu ya. Ingat nggak kalau di soal 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 latihan NF kan banyak ya. Misalkan di sore hari kayak gitu, di sore hari gitu ya. Nah, ini biasanya kesalahan-kesalahan yang kayak karena orang menganggap makna di itu bisa mewakili pernyataan waktu. Gitu. Tuh itu yang sering-sering aja ya. Jadi yang suka ditanyakan, diujikan dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh harusnya pada sore hari. Karena apa? Karena ya di itu untuk tempat. Kalau pada itu untuk suasana atau waktu atau hari gitu ya. Nah, rujukannya seperti itu. Nah, ini kita tinggal lihat aja ya. Kita tinggal lihat aja dengan konteks kalimatnya. Jadi kalau di kalimat 8 itu hingga kini eksistensi hoax terus meningkat. Ya, apakah kemampuan hoax, apakah keberadaan, kepopuleran, pengalaman atau perkembangan. Nah, sik. Ya kira-kira yang paling tepat adalah B ya, Pak B. Wis itu ya, Pak B. Iya, Nazal. Nazal atau B kayaknya. Nggak boleh pakai kayaknya, harus yakin benar atau salah. Iya. Nice, Asmi. Oke. Iya, ini Asmi staf Pasar mie, staf Pondok Gede bukan ya? Bukan ya? Kak Asmi. Jawa Faust bebek, asik. Bebek goreng ya, paling enak kayaknya. Staf Presiden. Buna, Buna. Jangan ya, jawabannya adalah, ya kalian udah benar semua kok. Iya, jawaban. Oh, Numaira. Masih ada ya, Numaira. Ya, jawabannya tuh yang betul adalah eksistensi itu jawabannya jawabannya yang B. Tuh, jawabannya yang B bener ya. Jawabannya adalah keberadaan. Jadi kalau di sini tuh kalau dimasukin. Jadi kalian tuh kayak kalau soal ini tuh sebenarnya nih ada satu cara lagi ya. Coba ganti kata yang kalian curigai sebagai jawaban untuk mengganti kata itu, gitu aja. Jadi kalau hingga kini keberadaan hoax terus meningkat. Oke, bener berarti kan? Tapi kalau misalkan hingga kini
kemampuan hoax terus meningkat. Nah, berarti kalau kemampuan itu bayanginnya kan itu orang yang bisa melakukan sesuatu gitu loh. Ya, kepopuleran hoax emang lagi di bagus apa lagi mencari populeran emang hoax gitu kan. Nah, jadi cara paling mudah tuh kayak gitu, diganti saja dengan kata yang kalian curigai. Nanti kalau misalkan secara logis bahasa masuk, berarti ya benar gitu. Ya contohnya apa? Contohnya ada banyak deh nih. Misalkan gini nih. Ini soal yang kayak gini-gini kan kadang juga sering ini ya. Misalkan kalian ketemu soal sinonim nih. Ada masjid eh, masjid besar. Eh, iya, masjid besar Bogor misalkan ya. Kalau karena saya di Bogor misalkan. Masjid besar Bogor. Nah, besar di situ itu kan dia bersinonim dengan apa? Dengan kata agung, bisa kan, bisa kata makro, gitu kan? Tapi nggak bisa pakai masjid makro Bogor gitu nggak bisa. Kenapa? Karena kata besar di situ meskipun maknanya sama, sinonimnya sama, tapi tidak bisa saling menggantikan gitu. Jadi bisa jadi yang A sampai E itu benar sama maknanya dengan eksistensi, tapi sesuai konteks kalimatnya nggak cocok gitu. Ya, bahasa Indonesia tuh uniknya kayak gitu ya dia. Ya. Dia bisa bersinonim, tapi konteks kalimatnya kadang nggak cocok menggunakan kata itu gitu. Ya, nah ini kalau besar di sini kan Masjid Agung ya. Agung gitu yang cocok ya masa ya pakai makro gitu ya. Atau roti unyil roti mini gitu ya diganti sama roti mikro lah kan lucu gitu mikro SD gitu ya terus kalian kata lu punya mini SD nggak bisa gitu ya mini SD kecil SD bisa nggak bisa kan ya karena emang sudah pasangannya seperti itu oke itu ya jadi sesuaikan dengan konteks kalimatnya aja jawabannya yang B ya oke tadi siapa. Nggak apa-apa salah nggak apa-apa tunjukkan eksistensi kalian. Iya, benar. Turunannya nanti jadi eksis gitu. Kan kalian suka pakai tuh kata-kata eksis ya. Wah, lu eksis banget dah gitu. Supaya apa? Supaya keberadaan kalian itu ketahuan gitu. Jadi manusia tuh jangan manusia mubah ya. Manusia mubah itu kan adanya nggak dianggap, nggak ada juga nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi manusia mubah kasihan banget ya. Yang lebih parah jadi manusia haram tuh. Kalau dia nggak ada baru orang bersyukur. Nah itu jangan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Oke. Oke kita lanjut ya. Kita kembali ke jalan yang benar. Ngapa jadi ngomongin orang? Oke lanjut. Ini dihapus dulu guys. Nah. Oke, nah sekarang ada pertanyaan gini nih. Fungsi paragraf kedua bacaan di atas. Nomor berapa sini? Nomor 4 ya. Fungsi bacaan kedua pada paragraf di atas ya. Jadi kita lihat dulu, kita analisis nih. Jadi di sini ada dua paragraf ya. Sebenarnya kalau model soal seperti ini ya, ini kan kita lagi ngomongin paragraf ya. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah, jadi kalau soal yang berkaitan sama paragraf, ini penting banget ya. Ini kalian jadi tahu kenapa dari SD ya selalu belajar terkait kalimat utama. Kenapa? Karena nyawa dari paragraf itu adalah kalimat kalimat utama gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu dan nggak bisa nyari kalimat utama, ya modar. Ya, kenapa? Karena urutannya itu eh, paragraf terbentuk dari banyak kalimat dan satu kalimat yang menguasai paragraf itu adalah kalimat utamanya. Ya kalian harus cari tahu dulu kalimat utamanya yang mana gitu. Ya, dari situ kita bisa tahu tuh oh fungsinya sebagai apa gitu. Kenapa? Karena kita kalau udah tahu kalimat utamanya kita tinggal ini aja ya. Kita tinggal lihat kalimat utama paragraf satunya apa nih. Kita sering mendengar istilah penyelidikan dan penyidikan. Tetapi sudahkah kita mengetahui perbedaan keduanya? Nah, ini coba kalimat satu deh. Saya tanya dulu, nih kalimat satu itu kalimat utamanya yang mana? Ya, nih dari sini yang kuning, ya, atau yang merah. Coba kalimat satu tuh saya udah bantu ya kalimat satu paragraf satu itu adalah kalimat satu kalimat utamanya. Tapi yang kuning apa yang merah? Yang kuning, oh ada yang merah. Nah, kalau gini ya guys ya, ini salah satu informasi tambahan buat kalian ya, yang kuning. Ucup Nina Bobo asik. Red, iya manggil saya. Enggak ya.
Nggak ya, sudahkah kita mengetahui perbedaan? Asik, ya. Ada banyak perbedaan di antara kita ya, tapi kita cukup butuh satu alasan untuk menyatukan kita. Wes. Jadi gini guys, kalau ada, ini kuncinya gini ya. Jadi kalian kalau merhatikan kalimat ya, perhatikan kalimat. Kalau misalkan di kalimat satu itu ada pertentangan kayak gini, maaf, konjungsi pertentangan. Ya, konjungsi pertentangan berarti poin yang jadi kalimat utama atau topik ide pokoknya lah gitu ya. Mau topik, mau apa, itu ide pokoknya adalah yang setelah tetapi. Jadi kalau misalkan ditanyain ide pokoknya apa? Ya, perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan gitu. Ya. Jadi kalau di kalimat dua nanti langsung fokusnya adalah ke perbedaannya. Bacain aja, baca aja coba. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan bla 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 gitu ya. Penyelidikan ini begini begini begini. Nah, di paragraf kedua dia kasih tahu penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan, ya kan? Jadinya paragraf satu ngejelasin eh, perbedaan ini ya, paragraf satu menjelaskan perbedaan dari kata penyidikan dan penyelidikan. Dan dia jelaskan makna kata penyelidikannya. Di paragraf kedua, dia ngejelasin kata yang kedua, yaitu apa? Penyidikan. Gitu ya. Penyidikan adalah kegiatan pemeriksaan pendahuluan awal yang dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual dari penangkapan dan penggeledahan. Bahkan jika perlu diikuti dengan tindakan penahanan. Gitu ya. Jadi menyidik dan menyelidik itu beda. Gitu ya. Intinya kayak gitu. Tapi kalau di paragraf satu baru ke tahap menjelaskan perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan. Kalau di paragraf kedua, ngejelasin mengenai kata penyidikan. Nah, pertanyaan soalnya adalah fungsi paragraf keduanya itu sebagai apa? Nah, fungsi paragraf keduanya berarti sebagai apa gitu. Kan kita jadi tahu ya, gara-gara apa? Gara-gara kita tahu ide pokoknya. Mempertentangkan hal yang dijelaskan, membuktikan pernyataan yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, menyimpulkan penjelasan, mempertegas masalah, atau menjabarkan konsep penyelidikan. Saya punya clue sebenarnya nih untuk menjawab soal ini. Coba kalian jawabnya apa? Kuning biar kayak kader Golkar asik. Mewah ya salah. Amit. Tak. Ya, A. Iya, jawabannya benar sih. Wah, betul. Naisila. Tuh ya. Yang nggak apa-apa, yang lain jawab aja nggak apa-apa ya. Salah juga nggak apa-apa. Namanya kita lagi belajar ya. Belajar itu salah ya wajar gitu. Beranikan aja. Yang A, Bapak. Iya. A karena pertentangan. Ah, benar. Nama Indonesia bukan nama. Iya, betul ya. Jadi clue-nya itu sudah ada yang share ya. Clue-nya ada di sini. Nih, sementara itu ya. Tuh clue-nya. Jadi di paragraf kedua ternyata diawali sama sebuah konjungsi sementara itu penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik. Jadi secara logika karena kalimat utamanya diawali sama konjungsi antar apa pertentangan kayak gitu ya berarti sebenarnya kalimat itu dia mau mempertentangkan apa yang sudah disajikan di paragraf satu gitu ya. Jadi kalau di sini ide pokoknya memang fokus ke perbedaan ya. Dan dia langsung ngejelasin terkait penyelidikan. Di paragraf kedua dia mempertentangkan dari dua kata yang lagi dibahas yaitu penyidikan. Terus dikasih clue ini. Ini clue nih yang kuning ini nih. Sementara itu tuh tanda kalian ya membantu kalian untuk memahami oh paragraf kedua itu pertentangan gitu ya. Kenapa? Karena paragraf kedua tidak lagi ngejelasin penyelidikan tapi penyidikan gitu. Ya. Oke, jawabannya berarti yang nih. Popmi kantin akses UI. Iya, kantin hijau biru. Iya. Oke, bener ya. Nggak apa-apa, ini aja ya, apa, aktif ya aktif ya.
Kantin Pak Agus. Ya, oke ya. Eh, semangat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus dulu. Oke. Kok nggak bisa? Ini ya. Oke. Nah, ini makna kata imbuhan nih. Oh, kalau Isyana sama aja sebenarnya ya, bermakna pertentangan ya, Isyana ya. Jadi itu hanya masalah option aja, sama kayak ini ya, sama kayak apa tuh, dan sama serta gitu ya. Dan sama serta itu kan sama ya. Jadi dan sama serta itu makna eh eh eh, pertentangan ya, makna pertentangan. Oke. Kalau padahal, padahal itu biasanya digunakan untuk pertentangan juga ya. Iya, padahal sama. Jadi itu opsional gitu ya. Jadi ini coba sebentar saya keluar. Ini keluar gimana sih? Biar nggak gede itu gimana ya? Oh, ininya dikeluarin dulu. Bentar, bentar. Biar nggak. Oh nih. Coba saya tampilkan ini dulu ya. Saya tampilkan peta materi bahasa Indonesia konjungsi, konjungsi kata, kata hu. Tuh, udah HP. Nah, ini gini nih. Bentar, nggak kelihatan kan? Belum saya share soalnya. Nah, ini gini. Nah, gini nih. Ya ada yang nanya juga ya. Ntar dulu ya. Yang nomor selanjutnya ntar dulu. Jadi gini. Nah, ini tuh konjungsi itu memang banyak jenisnya ya. Jadi banyak jenisnya. Contohnya, misalkan di sini saya ambil yang ada dua nih. Yaitu sama yakni gitu. Jadi meskipun nanti di beberapa kasus itu dia bermakna beda, cuma kalau untuk sementara kita anggap sama dulu. Jadi yaitu sama yakni itu bermakna perincian, itu ya. Terus yang kedua nih, tadi saya udah ngasih contoh ada dan sama serta. Itu secara makna sama, artinya penambahan gitu ya. Jadi maknanya penambahan sama. Nah, kalau perlawanan, pertentangan ada tetapi, melainkan ini kan interkalimat ya. Interkalimat. Artinya kalau misalkan dia mau pakai tetapi ya jangan pakai melainkan lagi gitu. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi, misalkan saya mau pakai padahal, ya padahal aja gitu. Jangan pakai sementara itu. Padahal sementara itu, nah itu jadinya boros nanti. Jadi hanya itu konjungsi yang semakna, tapi kalau mau dipakai ya satu aja gitu. Ya, nanti jadinya jatuhnya boros. Terus namun gitu ya. Makanya kalian kan sering ketemu juga konjungsi intra yang boros. Contohnya kayak agar, supaya, itu boros tuh nggak boleh. Kenapa? Udah ada kata agar, ada supaya. Itu semakna. Tapi ada juga tekan kata yang disandingkan tapi berlawanan makna. Contohnya kayak sedikit banyak. Sedikit banyak saya tidak saya paham. Nah, itu membingungkan tuh sebenarnya secara logika kalimat. Sedikit atau banyak gitu ya. Ada yang kata seperti itu, ada yang kata hubung disandingkan tapi bermakna sama gitu. Nah, kalau dan nama serta itu juga sering kasusnya kayak gitu ya. Cuma kalau antar kalimat kayak padahal, sementara itu, namun, akan tetapi itu jarang sekali disandingkan bareng. Jarang sekali itu hanya opsional saja. Jadi pilihan aja gitu ya. Nah, yang jadi opsional lagi itu konjungsi ini ya, konjungsi kausalitas. Itu kalian harus hati-hati juga kalau konjungsi kausalitas. Kenapa? Karena ada yang konjungsi kausalitas itu ada yang dia maknanya sebab dulu, baru konjungsinya, terus akibatnya di belakang gitu. Ada yang akibatnya dulu, terus konjungsi, baru sebabnya di belakang. Sebab gitu. Penyebabnya dulu gitu ya maksudnya ya. Penyebabnya dulu dia sajikan, baru konjungsi kausalitasnya, baru akibat gitu. Saya biasanya ngasih contoh itu kalau di kelas, misalkan gini, adik memelihara sapi karena rumahnya kotor.
Nah, ini kan dia pakai konjungsi kausalitas kan. Tapi apa benar pakai karena? Enggak kan? Gitu ya. Ya mungkin bener aja kalau adiknya stres mah ya. Ya kalau adiknya misalnya stres nih, aduh rumah gue kotor nih, gue melihara sapi aja dah gitu. Biar tambah kotor gitu ya. Akhirnya tuh bukan adik memelihara sapi, tapi sapi memelihara adik gitu. Ketuker ya. Nah, ini konjungsi yang benar apa? Konjungsi yang benar harusnya secara logika bahasa itu sehingga gitu. Nah, ini konjungsi sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi ini saya coba bawa kalian ke ini ya, ke pikiran pembuat soal. Jadi kalau pikiran pembuat soal tuh modelnya seperti ini. Dia dia mengobrak-abrik kalimat dengan konjungsi yang berbagai macam variasinya. Tapi kalau konjungsi antar kalimat, nih saya tekenin ya. Jadi kalau kalau konjungsi antar kalimat tuh jarang banget. Jarang sekali dia sandingkan bersama-sama gitu. Jadi kayak tadi tuh, sementara itu padahal itu nggak pernah. Bahkan di soal saya belum pernah nemu gitu ya. Yang paling sering memang yang disandingkan bareng gitu, dimunculkan bareng, itu konjungsi intrakalimat. Gitu, agar supaya eh kayak apa ya, kemudian setelah itu gitu ya, itu disandingkan. Tapi kalau kemudian koma setelah itu masih bisa, tapi kalau kemudiannya tidak ada koma, nah itu salah ya. Kemudian setelah itu, nah salah, harusnya kemudian koma setelah itu. Nah ya, ini hanya tambahan aja sih buat buat kalian ya. Konjungsi korelatif juga ada. Nah kalau konjungsi korelatif itu emang banyak ya, dia ya. Konjungsi korelatif itu sebenarnya banyak. Cuma memang yang paling sering dimunculkan kalau di soal tuh yang ini ya, tidak tetapi sama, bukan melainkan sama, baik maupun. Ini tuh jarang nih. Bahkan belum pernah ada sih, saya belum pernah nemu ya yang demikian sehingga sama jangankan pun. Itu ya. Oke, Isyana Sarasvati. Enggak, karena kemudian itu dia biasanya ada elipsisnya dari kalimat sebelumnya ya. Kemudian setelah kejadian, kemudian dari kejadian itu bisa aja gitu kan. Kemudian dari kejadian itu ya, atau kemudian akibatnya, nah itu bisa ya. Jadi dia ada elipsis biasanya. Tapi memang secara apa, kepantasan sih sebenarnya kalau udah ada konjungsi ini ya, apa, konjungsi temporal dua kayak gitu, satu aja yang dipilih ya. Kemudian sama setelah kan dia konjungsi temporal ya sama. Tapi ada memang beberapa kasus kemudian kemudian ada apa, elipsis dari kalimat sebelumnya yang dihilangkan gitu. Ya anak kalimat yang dihilangkan, dielipsiskan gitu. Tapi ya itu hanya kasus ya. Kalau di soal, saya tekenin itu nggak ada. Itu hanya kasus di artikel-artikel 5. Kalau kalian jadi ini ya, jadi apa, editor gitu, ketemu tuh kata-kata gitu. Cuma kalau di soal nggak ya. Karena memang beda ya perlakuannya. Kalau di soal itu ya kayak gini-gini ya. Di sama pada itu kalian harus ingat ya bedanya apa. Di yang disambung sama di yang dipisah itu harus bisa bedain ya. Kemudian nih yang suka salah itu yakni, yaitu, misalnya, sama seperti itu konjungsi ya. Itu konjungsi, konjungsi perincian. Itu harus ada koma sebelumnya. Ya, itu juga harus diingat-ingat. Oke ya. Oke. Saya download dulu. Ting. Ya, oke, kita lanjut ya. Hmm. Eh, ini gimana caranya nih? Keluarnya. Lah, lalu saya hapus dulu dong ini. Nah, begitu. Tadi di mana? Eh, kok nggak bisa sih? Ribet banget. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ya di soal nomor 5 ya. Baru setengahnya. Imbuhan paan pada kata penyelidikan pada kalimat satu bermakna dengan bermakna sama dengan imbuhan paan pada kata berikut, kecuali, kecuali tadi udah ada yang jawab ya. Nih, saya kecilin dulu. Nah, ya, bermakna sama dengan kata penyelidikan pada kalimat satu. Coba, eh, bentar, bentar, bentar. Maaf, maaf. Nah, coba kalian ini ya, kira-kira apa jawaban itu? Penyelidikan pada kalimat satu. Coba saya blok dulu ya. Mana tadi sih? Ini ya, penyelidikan. Ini kan maknanya proses ya. Nih, pean pada kalimat satu. Oke, saya minum dulu ya, ntar ya.
Coba saya lihat dulu nih. Penginapan. Kenapa penginapan? Hmm. Coba saya bisa buka KBBI nggak ya? Share screen-nya nggak penuh ya. Nah, gitu. Nah, tanya lidikan. Nah, tuh. Jadi kata sidik ya. Tuh berarti kalau ada yang namanya sidik, jadi imbuhan penyelidikan tuh ya. Kalau ada yang namanya wahyu, wah itu hebat itu wahyu. Karena kemana-mana diantar malaikat Jibril. Wahyu. Oke, imbuhan paan pada kata penyelidikan pada kalimat satu bermakna sama dengan imbuhan paan kayak gimana. Nah, ini kalau yang modelnya seperti ini ya dia. Ini coba saya ambil analoginya ya. Kan yang ditanyakan adalah makna ya. Jadi imbuhan peannya di situ bermakna apa gitu. Bermakna apa. Nah, ini modelnya tuh kayak gini. Misalkan kayak ya dari kata tercepat. Nah, berarti tercepat di situ ternya bermakna ternya. Gimana itu? Nulisnya gini ya. Ternya bermakna paling ya, gitu. Jadi maknanya paling ternya di kata tercepat. Tapi emang ada ter yang bermakna lain? Ada juga, gitu. Misalkan kayak tertinggal atau tertimpa. Hmm, itu aja ya. Ternya bermakna apa? Nah, bermaknanya tidak setengah, sengaja gitu. Ya, nah ini maknanya kayak gini. Nah, sekarang kita disuruh disuruh mencari, menganalisis kotak mana sih? Nih ya. Kata penyelidikan. Nah, berarti peannya bermakna apa di situ? Nah, sebenarnya kalau mau mudah itu tinggal lihat di KBBI ya sebenarnya ya. Jadi kalau di KBBI itu karena pean penyelidikan sama penyidikan itu bermakna proses ya, bermakna proses. Nah, yang bermakna proses yang mana? Nah, yang bermakna proses. Tapi kita juga harus ingat ya, kita harus ingat yang di sini diminta adalah kecuali. Kita harus hati-hati nih. Ini kayak gini nih. Saya ingat banget ini nih, kecuali ini saya ingat banget ya. Soalnya waktu SD saya sering buat salah kalau ada soal pakai kecuali. Sampai sekarang jadi saya ingat banget. Hati-hati kalau baca soal, belakangnya jangan-jangan ada kecualinya. Nah, berarti yang bukan jawabannya adalah yang tadi udah dijawab nih rame-rame. Tuh, yang penginapan tempat maknanya. Iya, jawabannya adalah yang betul ya. Jawabannya yang karena maknanya adalah tempat ya. Nah, bentar, saya ada juga nih. Ininya jadi eh, eh sebentar, sebentar. Ininya kok eh nggak bisa sebentar ya. Saya ada slide tentang makna ya. Kok taruh, taruh. Nah, hmm, eh gimana sih caranya? Susah bener. Taruh ya. Clear gini. Nah, Indonesia eh mak makna imbuhan nih. Nah, nih. Oh, kalau ini ke an ya. Ini makna imbuhan ke an ya. Biasanya juga kadang di iniin ya. Di disandingkan gitu. Tapi saya pernah pernah ngelihat itu 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. 2 atau 3 tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada soal, misalkan kata penginapan memiliki makna yang sama dengan konfikskaan yang mana gitu. Nah, gitu. Jadi dari berbeda imbuhan itu, tapi maknanya sama-sama tempat gitu. Jadi kayak di sini kan ada contohnya kerajaan ya. Kerajaan itu ternyata memiliki makna yang sama dengan penginapan. Kenapa? Karena sama-sama imbuhannya membentuk makna tempat. Tuh pernah ada soal seperti itu, ya. Pernah ada soal seperti itu. Jadi sebenarnya ini ya. Jadi antara beberapa imbuhan itu ada yang maknanya sama, gitu ya.
Di sini juga ada kelupaan kan ya, kelupaan, ketiduran. Nanti maknanya sama dengan kayak tadi tertinggal, tidak sengaja gitu ya, tertinggal. Kemudian ada tertimpa, itu juga sama. Terjatuh gitu ya, kelupaan. Nah, kalau kejatuhan ini nggak baku sebenarnya ya, harusnya terjatuh ya. Kemasukan juga sama ya. Kemasukan itu termasuki ya itu. Kemasukan kayak saya belum pernah lihat kata kemasukan soalnya. Ya, oke. Ini contoh aja ya. Jadi contoh pengembangan soal dari soal imbuhan ini. Oke. Jawabannya tadi penginapan. Betul? Lanjut. Oke, susunan kartu telepon pada akhir paragraf di atas sepola dengan nah ini. Ini tuh eh soal khas ya, soal khas ya. Coba kita lihat ya kartu telepon. Nah, nih ya. Jadi ada kartu, kita pisahin dulu telepon ya. Kita lihat dari apa dulu? Kita lihat pemisahnya dari apa kira-kira? Dari jenis katanya atau dari ini? Dari jenis katanya, kelas katanya atau dari inti atau apa? Inti atau atributnya coba. Bisa nggak? Iya, bentar ya. Eh, aduh. Ini, H, Z. Bukan. Ayo, dari mana ayo? Polanya DM. Oke, ya, dari polanya ya. Diterangkan, menerangkan. Iya, jadi sebenarnya kalau model kayak gini itu emang ada dua tahap ya. Ada beberapa tahap. Pertama kita cari intinya dulu sama atributnya ya. Jadi benar ini polanya adalah DM. Nah, terus di sini D itu kalau misalkan ada yang belum tahu, D itu adalah bagian inti frasenya. Kalau M itu adalah dia bagian atribut ya. Nah, ini dari ininya ya, dari pola frase. Jadi kalau dari pola frasenya seperti ini, DM ya. Terus bisa juga kita memisahkan dari kelas katanya ya. Kelas kata itu berarti jenis kata gitu ya. Jadi kayak kartu itu dia kata apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan atau bilangan gitu ya. Ini nomina. Ini. Nah, terus di sini juga nomina gitu. Nah, jadi ini eh, kalau misalkan kalian nyari jawaban kayak gini ya. Ini tahap satu, ini tahap dua. Bahkan kadang-kadang di tahap satu aja udah langsung ketemu. Atau bisa aja kalian balik gitu ya. Dari kelas katanya dulu. Atau dari inti atau atributnya kalian pisahkan gitu. Nah itu baru nanti dicari gitu. Nah kalau udah ketahuan kayak gini. Tinggal nyari jawabannya yang sama gitu. Itu kan lebih mudah ya. Mana yang polanya sama-sama DM dan nomina-nomina gitu. Buah kedondong. Sebuah laptop. Ya. Ada yang tahu nggak sebuah ini kata apa ya? Eh, sebuah ini kata apa nih? Nah, buah kedongdong ada jalan berlubang. Pertanyaan saya sebuah. Nah, benar. Numeralia, betul ya, numeralia. Jadi kalau yang A udah jelas salah. Jadi enak sebenarnya ya, kalau kalian udah tahu kayak gini tuh tinggal lihat kalau saya nih biasanya ya, lihat apa ambil satu bagian aja biasanya. Enak tuh kalau ada kata sifat. Kalau kata sifat tuh belakangnya misalkan oh sifat aja nih belakangnya gitu. Saya lihat perhatiin aja belakangnya. Kalau ini kan udah jelas enggak. Ya, ini tuh lokal ya. Lokal itu sifat ya. Tuh. Ini ah, ini yang salah, yang tidak sama berlubang gitu. Ya, jawabannya buah kedongdongan gitu. Jadi
kita ngecekinnya satu-satu aja, satu-satu yang kira-kira oh berlubang enggak nih. Ya, itu sifat tuh korup, sangat korup ya. Nah, jadi ini ya kita pilih salah satu bagian saja yang kira-kira sama dengan bagian yang lagi kita cari katanya gitu. Oke ya, jawabannya berarti yang, bentar ini mana nih? Nah ini dia, ini aja ya, ya yang D ya. Oke, saya download dulu. Oke, sudah. Ya, saya hapus ya. Oke, kita lanjut ya. Udah 2135 ya. Lanjut ya. Oke, nomor 7. Kata ilegal tidak dapat disejajarkan dengan, nah ini poinnya di sini. Bentar, bentar. Aduh, kok nggak bisa. Nih ya, ilegal di sini tidak dapat disejajarkan. Nah, ya dalam tab di situ sebentar. Ilegal itu di sini. Oh nih ya, ilegal kita lihat di sini ya. Nomor email ilegal bisa diblokir dari pelayanan operator ya. Tidak dapat disejajarkan dengan, iya. Ini sih sebenarnya eh ya kalau kita lihat di sini ya ketemu aja gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di KBBI tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah gitu ya. Ya tuh. Jadi ya kita sesuaikan aja nih non formal, tidak taat, tidak resmi, ilegal tuh ya. Liar gitu ya. Nah, yang jelas yang namanya ilegal itu lawannya adalah legal. Nah, legal ya. Legal itu berarti resmi. Nah, nih. Kayak kalian beli iPhone aja. iPhone itu ada yang inter, ada yang legal ya. Nah, berarti kalau yang inter itu bahasa halusnya dari ilegal sebenarnya. Cuma bahasanya di inter gitu ya. Emang kalau yang nggak inter apa? Milan, Jupe, itu kan enggak ya. AC Milan, wah terjebak masa lalu kayak gitu ya. Oke, jawabannya betul. Nah, jawabannya tidak bisa disejajarkan dengan kata valid ya. Valid itu yang di film itu ya, yang Malaysia itu valid. B deh ya, ya valid ya. Oke, film Malaysia tuh yang lagi viral ya. Sebentar saya download dulu. Oh iya valid. Iya iya iya. Valid ya. Kalau yang coklat-coklat itu apa ya? Kue coklat-coklat tuh valid juga kan ya yang dari ketan gitu. Oh iya, Pak. Gayung. Oh iya bener. Oke, sebentar saya hapus ya. Nah, ini kan ada kan soal yang terkait dengan kalimat sumbang kan. Oh, ini juga sebenarnya gancil sebenarnya karena kita tinggal ngelihat apa bahasanya tuh nggak enak sih ya. Kita ngelihat sangkutannya aja kira-kira kalimat satu ke kalimat dua itu nyambung di mana gitu ya. Kohesinya ada di mana. Kemudian kalimat tiga ada kohesinya di mana. Kalimat empat ada kohesinya di mana. Kalimat lima ada kohesinya di mana. Kalau lima kayaknya nyambung deh ya. Karena ada kata sementara itu. Nah, berarti kan dia pertentangan dari kalimat sebelumnya ya. Berarti nyambung dengan kalimat empat. Gitu terakhir. Nah, ini ada kata terakhir juga nih. Berarti kalimat sumbangnya yang mana ya? Nah, indeks pembangunan manusia dihitung dari agregasi tiga dimensi, umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi, indikator. Indikator adalah cara-cara ketemu jawabannya kalau saya. Kira-kira kalimat berapa yang sumbang? Sumbang itu tahu ya? Sumbang. Sumbang itu berarti dia, nih saya pakai pengertian pengertian resminya, kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat utamanya. Itu ya. Itu namanya kalimat sumbang ya.
Mungkin kalian kalau dikenalkan tuh kalimat nggak nyambung gitu lah ya. Nggak nyambung. Nah, maksudnya nggak nyambung itu nggak nyambung dengan apa? Nggak nyambung dengan kalimat utamanya. Kalau di situ dia lagi ngomongin agregasi tiga dimensi. Ya, umur panjang, hidup sehat. Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Ya, jawabannya tiga. Iya. Jadi kalau di kalimat tiga, dia lagi ngomongin indikator. Ngapain gitu. Meskipun ini ada apa? Ada repetisi dari kalimat kedua, tapi kalimat kedua itu kan subjeknya adalah setiap dimensi ya. Nah, jadi subjek yang lagi fokus gitu ya, itu adalah dimensi. Kemudian predikatnya adalah diwakili. Nah, indikator itu hanya bagian dari apa? Dari keterangan saja. Jadi meskipun dia di repeat, dia bukan bagian penting gitu. Yang bagian penting dalam sebuah kalimat itu kan subjek sama predikatnya kan. Berarti yang lagi dibicarakan, lagi dibahas itu adalah dimensinya diwakili oleh indikator gitu. Nah, indikator tuh nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah subjek sama predikatnya. Makanya di sini langsung kalimat 4 kan ngomonginnya dimensi. Nah, tuh yang sesuai dengan subjeknya kan gitu. Jadi indikator tuh apa? Indikator itu hanya nun mati di antara idgham bila guna ya. Ada tapi nggak penting, nggak dianggap, nggak dibaca. Kasihan banget. Ya, jawabannya betul. Kalian udah hebat ya. Jawabannya kalimat sumbang kalimat tiga. Tuh. Oke, saya download dulu. Ting. Oke, saya hapus. Lanjut ya. Kalau nggak dihapus nggak bisa lanjut nih. Kocak deh. Zoom. Kok nggak bisa sih? Masih ya. Selanjutnya. Oke, nomor 9. Kalimat 2 dan kalimat 3 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Wih, mengandung hubungan apa ini? Kalimat 2 sama kalimat 3 ya. Kita lihat dulu kalimat 2 dan kalimat 3. Kalimat 2 ini pelajar. Kalimat 3 itu ini ya. Hubungannya apa? Pelajar yang berkesempatan ke luar negeri bisa mengajarkan kebudayaan atau kesenian dari negara asalnya, sekaligus mempelajari kebudayaan dan kesenian dari negara lain. Tentu hal ini tentu hal semacam ini bisa memberikan dampak melek budaya bagi setiap orang dan bisa menumbuhkan sikap toleran antar umat manusia. Nah, ini hubungannya apa nih ya? Penegasan, perincian, penambahan, penyebaban. Kalau penyebaban itu kausalitas ya. Jadi sebab akibat gitu ya, sebab akibat. Pertentangan itu berarti berlawanan dengan yang disebutkan di kalimat kedua gitu ya. Kalau penegasan itu dia berarti semacam penguatan gitu. Apa yang sudah disebutkan di kalimat kedua dikuatkan lagi di kalimat ketiga gitu. Kalau perincian ya dirincikan, misalkan mempelajari kebudayaan, yaitu kebudayaan apa, kesenian apa gitu. Ini jawabannya apa? Jawabannya yang, wow, ini ada BD nih, BD. Waduh, kalau ada BD ditangkap dong. Ya, BD. B, D yakin. Oke, bismillah. Jawabannya adalah, coba kita lihat ya. Ada yang benar kok jawabannya. Ada yang benar jawabannya ya. Jawabannya yang D, yaitu penyebaban ya. Jawabannya, sebentar. Saya tandain dulu. Saya tandain. Bentar, saya, ini ya. Nah, ini. Jawabannya D, penyebaban. Karena apa? Kalimat 3 adalah menjadi, sebab ya. Tentu hal semacam ini bisa memberikan, memberikan itu berarti akibat. Nah, akibat. Dampak melek budaya bagi setiap orang dan bisa menumbuhkan sikap toleran antar umat manusia gitu. Akibat dari kalimat dua. Nah, kalau misalkan kalian bingung lagi, kok bisa ya? Nah, kita ada tandanya di sini nih. Nih, di sini ya, bisa menumbuhkan sikap toleran gitu ya. Bisa memberikan dampak melek budaya. Nah, terus kalau kalian bingung lagi, di sini ada kata yang jadi poin itu sebenarnya ininya nih. Nih, kata bisanya nih. Nah, bisa. Kenapa? Bisa itu kan memiliki dua makna ya. Racun nama dapat ya. Bisa itu kalau di bahasa Indonesia namanya modalitas.
Modalitas itu kata yang menyatakan sikap gitu ya. Nah, jadi di sini tuh eh dia ngasih sebuah statement kalau pelajar itu berkesempatan ke luar negeri bisa ngajarin kebudayaan atau kesenian dari negara asalnya sekaligus mempelajari kebudayaan dan kesenian dari negara lain. Tentu hal semacam ini apa tuh yang berkesempatan ke luar negeri bisa memberikan dampak melek budaya. Jadi ada sebab akibat dan itu dinyatakan dengan kata modalitas yang ada di kata bisa di sini tuh gitu ya. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya kata bisa di kalimat ketiga ya, bisa menumbuhkan, bisa memberikan. Dampak dari apa? Dampak dari yang berkesempatan ke luar negeri gitu. Ya, ngelek ya, ngelek. Gak tahu nih wifi. Saya udah bayar wifi kok. Ya. Oke, nomor 9. Nanti nomor apa? Hari Minggu kan kita belajar lagi ya. Oke, nomor 9 jawabannya ini kita download dulu ya pembahasannya. Sebenarnya ada pembahasannya sih. Kalau ini bahasan simple versi saya aja. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 10. Kalimat yang tidak logis ya, nggak masuk akal. Ya, yang tidak masuk akal. Jadi di sini nih. Nih, di sini ada kalimat nggak logis. Nah, ada kalimat 2, 3, 4, 5, 6. Vitamin esensial larut air ini, coba kira-kira yang mana ya? Pembentukan kolagen apa sangat diperlukan untuk membentukkan ligamen. Vitamin C juga diperlukan untuk membantu proses penyembuhan luka. 5. Itu dalam proses metabolisme, vitamin C juga berperan dalam penyembuhan organik, yakni zat besi. Kalimat 6 sekarang banyak ahli gizi yang tertarik pada vitamin C karena dapat mencegah kerusakan sel aktif maupun radikal B. Kalimatnya kocak-kocak nih. Vitamin esensial larut air ini memainkan peranan kunci iya dalam proses pembentukan kolagen. Guys, sudah ada yang jawab ya? Coba. Anak kalimatnya nggak ada subjeknya. Iya, makanya saya bilang ini ya. Kalimatnya kocak-kocak ini. Sekarang banyak ahli gizi yang tertarik pada vitamin C. Iya. Oke, jadi gini. Jadi ketidaklogisan itu biasanya gini ya. Ya, ya kalian udah siap nih sebenarnya. Kalau saya nilai kalian udah siap ujian ya. Insya Allah mudah-mudahan lulus ya. Lulus sih, PBM-nya bisa tinggi. Pertama itu penyebabnya bisa jadi karena ketidaklengkapan struktur ya. Nah, struktur kalimat. Nah, ini juga sebenarnya struktur kalimat kalau di tahap sekarang kalian ini ya, kalian tidak lagi harus fokus ke induk kalimat. Jadi bisa di induk kalimat. Jadi di induk kalimatnya kurang subjek atau predikat atau di anak kalimat gitu. Nah, nanti ya. Jadi kalau misalkan yang belum mengerti mana induk mana anak itu juga harus tanya kalian kenapa? Karena emang soal eh, apa tuh? Soal SNBT itu banyak banget juga ada beberapa soal yang dia menghilangkan subjek di anak kalimat gitu ya. Ketidaklogisan. Kayaknya kalau kemarin soal tryout waktu saya bahas tryout juga banyak yang kayak gitu ya. Terus yang kedua, kesalahan pemilihan diksi itu juga bisa atau nih ketiga itu dia bisa juga eh, ke kesalahan penempatan tanda baca gitu. Jadi salah naruh koma maknanya juga bisa beda gitu ya. Jadinya nggak logis. Nah, untuk soal ini ya itu jawabannya ada yang benar tadi ya. Jawabannya adalah ya yang E. Tuh, tadi ada yang benar. Ya, kenapa yang E? Emang eh ini tuh sekarang banyak ahli gizi yang tertarik pada vitamin C karena dapat. Nah, jadi kalau di sini nih, ini kalau saya memperbaiki ya, di sini tuh dia harus kasih koma sekarang. Nah, nih ya.
Banyak ahli gizi yang tertarik pada vitamin C karena dapat mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. Nah, ininya subjek, ininya cuma predikat nih. Tuh, gitu ya. Jadi sebenarnya perbaikannya gimana? Banyak ahli gizi tertarik pada vitamin C karena vitamin C dapat mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. Jadi ini harusnya dihilangin ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak lengkap ya. Sorry ini kok jadi P? Ini jadi K ya. Maaf, maaf. Ini tuh ya. Nah, iya keterangan, maaf, salah saya. Nah, ini keterangan ya. Nah, ininya tuh harusnya dihilangin yang ya. Yangnya dihilangin. Tuh. Banyak ahli gizi tertarik pada vitamin C. Tertariknya nanti jadi predikat pada vitamin C karena dapat mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul. Nah, ini jawabannya benar yang E ya. Ya, tidak logis. Jadi nggak agak aneh banyak ahli gizi yang tertarik pada vitamin C karena dapat mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. Kalau kalimatnya tetap seperti itu, nanti yang dapat mencegah kerusakan sel itu adalah ahli gizi. Gitu ya. Ahli gizinya yang dapat mencegah kerusakan sel. Padahal di sini fokusnya adalah vitamin C gitu. Makanya di sini harus dihilangkan. Nah, ini ngomong-ngomong tentang ini kan soal terakhir ya. Ngomong-ngomong tentang ini saya mau ngasih, taruh saya download dulu. Ah, jadi kalian hati-hati ya dengan soal yang berkaitan dengan subjek sama predikat. Kenapa? Karena, eh, aduh, saya salah mulu. Nih ya, jadi sebentar. Efektif. Nih, kalimat efektif, efektif. Ini bukan ya? Ini bukan ya? Bukan. Ini bukan. Jadi, ya benar ini. Eh, maaf. Kata saya. Nah, sebentar, 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 sebentar. Nih. Nah, ini dia. Jadi kalau di ini ya, kalau di apa tuh, soal SNBT, misalkan kalian lagi ketemu sama subjek sama predikat tuh kalian juga harus berpikir gini, kira-kira pembuat soal itu kalau ngilangin subjek dengan cara apa ya? Nah, kalau saya ngajak kalian berpikir seperti itu, oh ternyata subjek itu bisa hilang kalau didahului oleh konjungsi atau preposisi. Kan kalian sering ya ketemu kayak gitu ya. Misalkan kayak ini nih, ini saya kasih contoh bagi pendaftar. Harusnya kan dia pendaftar harap menyerahkan pas foto. Depannya dikasih konjungsi atau preposisi dengan apa? Saat pendaftar menyerahkan pas foto. Nah, itu ada kata saat berarti konjungsi, berarti nggak ada subjeknya gitu. Nah, itu kalian harus ngeh seperti itu. Ya, harus ngeh, oh subjek bisa hilang gara-gara ada konjungsi atau preposisi di depannya. Kayaknya sih udah oke ya. Nah, terus kalau predikat gimana? Kalau predikat itu bisa dihilangin gara-gara apa? Gara-gara ada konjungsi yang. Ya, kenapa? Karena ini kan konjungsi perluasan ya. Nah, makanya tadi saya coba tampilkan ini karena di sini kasusnya sama gitu ya. Jadi ada kata yang di antara yang harus jadi subjek gitu. Banyak ahli gizi tertarik pada vitamin C karena dapat mencegah kerusakan sel gitu. Ya kalau misalkan banyak ahli gizi yang tertarik pada vitamin C karena dapat mencegah kerusakan sel, ya jadinya secara logis nanti yang dapat mencegah kerusakan sel ya ahli gizinya itu. Di samping memang strukturnya jadi nggak lengkap gitu ya. Nah ini kalian harus aware juga kira-kira pembuat soal tuh ngilangin predikat di mana ya, ngilangin subjek di mana ya gitu. Nah kalau ini kalau predikat biasanya dihilangkan seperti ini. Tapi ingat juga ada kasusnya di beberapa soal justru harus ngasih yang supaya tidak ada dua predikat gitu kan. Ya, kadang-kadang kan kalian nemu juga ya. Adik membuatkan ayah saat ayah bekerja. Nah, bisa saat ayah meminta kopi gitu. Jadi dia harus menambahkan kata yang di predikat yang kedua supaya predikatnya nggak ada dua gitu. Predikat tetap satu. Itu ada kasusnya seperti itu ya. Kalau di soal-soal
SNBT ada apa? Kalau di soal SNBT itu hanya nggak terlalu banyak, tapi ada satu dua soal saja yang seperti itu. Dan itu tidak ditanyakan, deh. Biasanya soal yang berkaitan dengan penghilangan subjek, penghilangan predikat itu bagian dari jebakan untuk soal kalimat efektif gitu ya. Jadi soalnya itu biasanya menanyakan kalimat efektif bagaimana. Nah, itu jebakannya adalah salah satunya kayak gini. Ya, salah satunya adalah dia ngilangin subjek atau ngilangin predikat gitu. Tapi yakin deh, nggak ada soal nanyain kalimatnya ada konjungsi apa, jadi nggak bisa efektif. Nggak seperti itu soalnya ya. Jadi karena ini soalnya ada soal-soal ujian, jadi kalian itu harus bisa tahu dulu jebakannya di mana dan jebakan itu membuat kalimatnya jadi kenapa gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Jadi kalau kalian nanya kok soal NF ini ya soal NF apa kayak kayak nggak mirip, nggak mirip deh. Cuma kita ngajarin dari hal yang terkecil gitu ya. Hal yang terkecil nih. Kenapa sih kita belajar kayak gini ya? Karena nanti ini jadi jebakan dalam soal SNBT gitu. Emang bukan yang ditanyakan, tapi ini adalah jebakan yang disajikan oleh pembuat soal gitu. Ya. Nah, nanti kita hari Minggu insya Allah kita perdalam lagi ya, deh ya. Ini udah sampai di nomor 10, jawabannya tadi yang E ya, betul. Oke, ya. Udah hampir jam 10. Masya Allah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Mbak Lulu lagi di motor ya kayaknya. Iya, ahli gizi banyak juga, banyak inversi sebentar. Sekarang banyak. Tapi kalau di sini kasusnya ini ya, kasusnya jumlah banyak ahli gizinya yang banyak ya. Banyaknya jumlah ahli gizi yang tertarik pada vitamin C ya, karena dapat ini. Tapi kesalahan utamanya memang itu tadi ya, di anak kalimatnya dia tidak ada subjek ahli gizinya ya, gitu. Benar tadi jawabannya si siapa tadi? Ada tuh. Jadi di bagian anak kalimatnya tidak menampilkan subjek ya. Iya, anak kalimatnya nggak ada subjeknya. Harus ada subjeknya karena memang yang dimaksud adalah ini ya, vitamin C yang dapat mencegah kerusakan sel, bukan ahli gizinya gitu. Oke. Ya, ada yang tanyakan lagi nih Mbak Lulu, kemana Mbak Lulu? Ada nggak Mbak Lulu? Ada nggak ya? Sebentar, cari dulu. Oh, nggak ada. Ya oke ya. Nanti kita hari Minggu belajar lagi, tapi nanti dikasih tahu soalnya yang mana ya sama Mbak Lulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ucup mau ucup senyum-senyum. Ya, tidak ada lagi ya. Kita cukupkan kalau tidak ada yang tanyakan lagi. Nanti kita hari Minggu mulai lagi dan besok juga jangan lupa ada jadwal juga sama Kak Gaiska ya. Bahasa Inggris. Kalau gitu karena sudah malam jam 10, kalian juga harus istirahat. Jangan lupa nanti ini ya, usahakan H-1 belajarnya ya. Jadi jangan terlalu ngoyo juga. H-1 sebelum ujian tuh udah harus diselesaikan pembelajarannya. Jadi otak kalian itu ibarat ini ya, ibarat kopi atau gula yang lagi diaduk ya. Jadi kalau misalkan lagi diaduk nih otaknya, berarti butuh 1 hari untuk mengendapkan adukannya gitu ya. Jadi biar nyangkut gitu. Jadi jangan terlalu belajar ngoyo banget sampai benar-benar hari H-nya itu di depan kelas ruangan itu kalian masih belajar. Jangan ya. Itu cuma dikit aja.
nanti. Oke, itu aja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kekhilafan, salah kata, salah ucap. Saya akhiri dulu pembelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kalian semua ya. Amin. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma yang asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya, ini karena Mbak Lulunya lagi perjalanan pulang ke Cikarang katanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih nggak Ya, terima kasih.